Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, saat ini kami telah datang. Kami akan kembali membaca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Mari kita membacanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pasti sudah hafal kisah tentang Marta dan Maria. Dalam melihat bagian ini, kita biasanya melihat bahwa seharusnya kita tidak boleh terlalu sibuk dan memberi waktu untuk mendengarkan Tuhan. Kita cenderung fokus mempermasalahkan mana pekerjaan yang lebih utama, melayani Tuhan atau mendengarkan Tuhan. Tentu keduanya adalah hal yang penting dan sebenarnya bukan pilihan yang bisa dipisahkan. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita memperhatikan perkataan Marta dan merenungkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam narasi ini kita melihat bagaimana Marta begitu sibuk menjamu Tuhan Yesus, sedangkan pada saat yang sama ia memperhatikan saudaranya yang hanya duduk dan mendengarkan Tuhan Yesus. Tentunya tidak salah kalau Marta menjadi sibuk karena ingin memberi yang terbaik bagi tamu spesialnya. Tentu ini adalah hal yang baik Bapak Ibu. Namun masalah dalam narasi ini muncul ketika Marta angkat bicara kepada Tuhan Yesus. Marta berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perkataan ini nampaknya Marta merasa berat hati kalau saudarinya itu hanya enak-enakan duduk saja. Mendengar hal itu, Tuhan Yesus justru menjawab hal yang tidak diduga. Ia malah membalikkan pertanyaan itu dan mengatakan bahwa Marta khawatir dan menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan menegur Marta yang terlalu sibuk. Tetapi yang jadi masalah karena Marta mulai membandingkan dirinya, mulai membandingkan bagiannya dengan saudaranya. Sibuk atau tidak sibuk tentu tidak bisa jadi ukuran mana yang lebih baik. Kalau saja Marta melakukannya dengan sepenuh hati, dengan senang dan tulus, tentu dia tidak akan mempermasalahkan saudarinya yang hanya duduk diam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan pelayanan atau pekerjaan bagi Tuhan, kita sering menjadikan orang lain sebagai tolak ukur. Kalau bagian kita lebih berat, kita melihat orang lain lebih enak, tidak terlalu sibuk, dan sebagainya. Tetapi bisa juga ketika kita tidak sibuk, kita melihat orang lain yang sibuk, kita malah menghakimi mereka, kita mengatakan mereka sok sibuk demi supaya dilihat orang lain bekerja keras buat Tuhan. Apabila ini terjadi, ini bisa membuat kita tidak murni dalam melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hendaknya kerajinan kita jangan diukur dengan kerajinan orang lain.
Hendaknya kita tidak memperhitungkan besar kecilnya bagian kita dalam pelayanan khususnya. Biarlah kita melakukan segala tugas dan bagian kita yang sudah dipercayakan dengan tulus dan murni di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami diingatkan Tuhan bahwa kami tidak bisa menjadikan orang lain sebagai tolak ukur dalam kami melakukan pekerjaan kami bagi Tuhan, pelayanan kami buat Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak mencari penilaian dari manusia. Kami juga tidak hitung-hitungan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami, tapi kami mau melakukan semua itu hanya untuk Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Dan hari ini kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.